Oke bro, gua tahu semua orang udah nunggu banget kelanjutan dari Bangkit Part 2. Dan percaya deh, Part 3 ini bakal jadi bab paling gila dalam seri Bangkit sejauh ini. Tapi sebelum gua spill semua bocorannya, gua mau jelasin dikit gua dapat info ini langsung dari teman gua yang kerja di tim produksinya sendiri. Jadi ya, ini beneran fresh dari dapur mereka. Dan satu hal lagi, gua nggak sempat bikin recap versi animasinya ya bro, jadi gua ceritain aja secara singkat sebelum kita masuk ke part 3-nya. Di Bangkit Part 2, kisah dibuka dengan suasana mencekam di kampung tua yang sudah lama ditinggalkan. Hujan turun tanpa henti. Kabut tebal menutupi jalanan dan suara bakso yang dulu cuma jadi panggilan penjual, kini terdengar seperti bisikan dari dunia lain. Kona dan Bunga akhirnya memutuskan untuk kembali ke kampung itu, kampung yang dulu mereka tinggalkan setelah kejadian aneh menimpa keluarga Pak RT Jalil. Dulu, tempat itu dikenal sebagai daerah tambang kecil, tapi setelah insiden misterius 15 tahun lalu, semua pekerja menghilang tanpa jejak dan tambang itu ditutup total. Di perjalanan, Bunga mulai mengalami hal-hal aneh. HP-nya nyala sendiri. Muncul notifikasi dari akun misterius bernama Baksoman, dan setiap malam, ia mendengar suara seseorang memanggil namanya pelan-pelan dari luar jendela. Kona berusaha menenangkan Bunga, tapi dalam hati dia juga tahu ada sesuatu yang salah di kampung ini. Sementara itu, Pen dan Dot yang masih tinggal di daerah sekitar mulai menyelidiki asal-usul uang 100.000 yang dulu dikirim lewat tukang bakso. Mereka menemukan bahwa nomor seri uang itu cocok dengan uang sumbangan dari proyek tambang Jalil, proyek yang konon memakan banyak korban dan ditutup karena kasus korupsi besar. Makin mereka gali, makin dalam rahasianya. Di rumah tua Jalil, mereka nemuin foto-foto lama Jalil muda bersama beberapa pria misterius berpakaian tambang. Dan di sudut foto, ada sosok yang wajahnya mirip banget dengan tukang bakso itu. Suasana makin intens waktu malam tiba. Bunga tiba-tiba kerasukan saat siaran langsung di rumah kosong. Ia berulang kali mengucapkan kalimat yang sama. Kunci di bawah jembatan timur. Dot panik. Sementara Kona mencoba menenangkan Bunga sambil terus membaca doa. Tapi sebelum sempat menutup siaran, kamera tiba-tiba menangkap sosok bayangan tinggi berdiri di belakang mereka. Cahaya berkedip. Suara kling-kling-kling terdengar lagi, makin lama makin cepat, kayak suara sendok logam yang dipukul dari dalam panci. Dan di detik terakhir video, terdengar suara berat berbisik di telinga Kona. Kau pikir semua sudah selesai, Kona? Layar langsung gelap. Hujan berhenti. Dan adegan itu menutup part 2 dengan suasana yang bikin semua penonton merinding. Semua orang nanya hal yang sama. Siapa sebenarnya Jalil? Apa hubungan antara tukang bakso, uang 100.000, dan proyek tambang itu? Dan kenapa semua petunjuk selalu mengarah ke satu tempat, gerbang timur? Nah, di part 3 ini, semuanya bakal kebuka sedikit demi sedikit. Judul internal yang bokor ke gue adalah Bangkit, Kunci di Balik Gerbang Timur. Episode ini katanya bakal fokus ke perjalanan Kona dan Perut buat nyari jawaban siapa sebenarnya Jalil dan kenapa arwahnya belum bisa tenang. Kisahnya dimulai 2 minggu setelah kejadian part 2. Kona mulai dapat mimpi aneh tiap malam. Di mimpi itu, ada suara dari hutan timur yang terus manggil namanya. Perut yang dulu cuma ikut-ikutan, sekarang mulai jadi pusat perhatian. Karena dia nemuin buku catatan tuh di pos jaga tambang lama. Di dalamnya, ada simbol aneh yang mirip dengan cap di tangan Jalil waktu dia muncul sebagai hantu. Dari sinilah, cerita mulai berubah jadi kayak film action thriller. Kona, Perut, dan Bunga mutusin buat nyusup ke lokasi tambang yang udah ditutup pemerintah. Mereka bawa kamera, alat rekam, dan satu-satunya peta yang pernah dipakai tim Jalil dulu. Tapi bro, pas mereka sampai di sana, suasananya udah beda banget, sepi, tapi penuh suara kayak ada yang ngikutin. Ada satu adegan kejar-kejaran di lorong tambang, di mana Pot hampir jatuh ke lubang dalam. Tapi sebelum dia jatuh, tangan bayangan misterius narik dia ke atas.
Dan pas kamera berputar, ternyata itu bukan bunga, bukan Kona tapi seseorang yang udah mati di part 1. Yes bro. Si Dot balik lagi. Tapi yang bikin mind blown, Dot kali ini bukan cuma arwah. Dia muncul dengan setengah wajah manusia, setengah logam. Menurut bocoran yang gua dapat, part 3 bahkan mulai nyenalin konsep baru, eksperimen rahasia proyek bangkit sesuatu yang bisa menghidupkan ingatan orang mati. Kona dan timnya pun mulai sadar, musuh mereka bukan cuma Arwol, tapi juga manusia yang main di balik layar. Ada organisasi yang disebut Gerbang Timur. Mereka percaya di bawah tambang itu ada portal ke dunia lain. Dan semua kejadian misteri, termasuk kematian Jalil, ternyata terhubung sama ritual mereka. Plot twistnya gila banget. Di ending part 3, Kona berhasil buka salah satu pintu besi tua yang dikunci sejak insiden dulu. Di balik pintu itu, ada ruang penuh simbol dan patung batu dengan wajah yang mirip bunga. Iya bro, bunga ternyata punya hubungan darah sama keluarga yang dulu memulai proyek itu. Dan kata teman gua, ini bakal jadi kunci buat Bangkit part 4. Jadi, kalau lu kira Bangkit cuma cerita horor kampung biasa, lu salah besar. Part 3 ini bakal jadi awal dari fase baru, Bangkit Universe. Lebih banyak misteri, lebih banyak aksi, dan lebih banyak kejutan yang bakal ngebuat kita semua mikir dua kali tentang siapa sebenarnya yang hidup dan siapa yang udah mati. Dan ya, menurut info yang gua dapet, episode ini rencananya rilis awal bulan depan, tapi bisa aja dimundurin karena proses TDA di bagian tambah masih belum kelar. Jadi stay tuned, jangan lupa nyalain notifikasi, karena kalau bocoran gua ini bener, Bangkit part 3 bakal jadi ledakan paling besar tahun ini.